Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yustira dan Ina Kumalasari. Baiklah, kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 unit 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Layanan Informasi, yang mana akan dibacakan oleh Ina Kumalasari. Pengertian layanan dan informasi. Prayitno dan Herman Amti menjelaskan bahwa layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani satu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dan bimbingan konseling. Tujuan layanan informasi. Yang pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat. Yang kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan dan lingkungan hidupnya. Yang ketiga, informasi yang sesuai dengan daya tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tepat dan stabil, serta hal-hal yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman. Jenis layanan informasi. Ada beberapa macam layanan informasi menurut Budi Purwoko menjelaskan jenis-jenis informasi yang penting bagi para siswa waktu masih sekolah, misalnya informasi tentang kondisi fisik sekolah, fasilitas yang tersedia, guru-gurunya, para karyawan, bagian administrasi, dan sebagainya. Informasi tentang program studi di sekolahnya yang bersumber dari kurikulum yang berlaku, informasi tentang cara belajar yang efisien, yaitu bersumber dari para pembimbingnya. Lalu yang terakhir adalah informasi tentang usaha kesehatan sekolah yang bersumber dari dokter, perawat kesehatan. Metode layanan informasi. Yang pertama ada ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga karya wisata, yang keempat buku panduan, yang kelima komprehensi karier. Pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan, menetapkan materi sebagai isi layanan, menetapkan subjek, menetapkan narasumber, menyiapkan prosedur, perangkat, dan media layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua adalah pelaksanaan, mengorganisasikan kegiatan layanan, mengoptimalkan penggunaan metode dan media. Yang ketiga adalah evaluasi, menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, mengaplikasikan instrumen evaluasi, mengelola hasil aplikasi instrumen. Dan yang keempat adalah analisis hasil evaluasi, menetapkan norma atau standar evaluasi, melakukan analisis, menafsirkan hasil analisis. Yang terakhir adalah tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait, dan melaksanakan rencana tindak lanjut atau laporan, menyusun laporan layanan informasi, menyampaikan laporan kepada pihak terkait, dan mendokumentasikannya laporan. Nah, selanjutnya kami ada mengambil satu jurnal yang berjudul Pengaruh Layanan Informasi Bimbingan Konseling, Perbantuan Media Audio Visual Terhadap Empati Siswa, yang ditulis oleh Rita Kumalasari dan Bambang Susanto. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil observasi kurang berkembangnya empati siswa TK terhadap teman sebaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas layanan informasi bimbingan dan konseling perbantuan media audio visual terhadap empati siswa. Penelitian ini menggunakan metode pada penelitian ini kuantitatif dengan rancangan kuasi eksperimental, rancangan kelompok, kontrol, prates, dan postes. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimen A dan kelompok kontrol B diseleksi tanpa prosedur penempatan acak.
Pada dua kelompok tersebut sama-sama dilakukan pretest dan protest. Hanya kelompok eksperimen A saja yang diberikan treatment. Hasil penelitian ini terbukti efektif terhadap empati siswa. Empati siswa mengalami kenaikan sebesar 28,9% dari sebelumnya 45,08%, meningkat menjadi 73,98%. Hasil tes untuk post-test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol diketahui nilai hitung 14,743, menunjukkan bahwa nilai post-test pada kelompok eksperimen sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Artinya ada beda rata antara nilai post-test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan informasi bimbingan konseling berbantuan media audiovisual efektif terhadap empati siswa. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tang 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 tang.